Pernah nggak sih ngerasa capek banget secara digital? Kayak kepala tuh penuh, isinya berantakan, di mana kita dibanjirin informasi terus-terusan, tapi anehnya, kita malah jadi makin nggak terhubung sama diri sendiri. Kita scroll-scroll terus, nyari sesuatu yang rasanya nyata, sesuatu yang bisa kita rasain, tapi seringnya malah berakhir hampa. Ini tuh paradoks yang umum banget di zaman sekarang. Dan pas kita ngerasain beban itu semua, refleks pertama kita pasti apa? Buka aplikasi musik, putar playlist andalan. Tapi, coba deh pikirin, kapan terakhir kali kita sengaja nyari satu bait puisi? Nah, misteri inilah yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Kita tuh sering banget nganggap musik dan puisi itu kayak datang dari planet yang beda. Musik buat di gym, puisi buat di kelas sastra. Tapi gimana kalau ternyata keduanya itu adalah bagian dari satu perangkat yang sama? Anggap aja ini perangkat emosional lengkap buat kita. Oke, pertama kita bahas dulu sang juara bertahan, musik. Anggap aja musik itu kayak termostat emosional kita, alat paling cepat dan efisien buat ngubah suhu perasaan kita saat itu juga. Ajaibnya musik tuh di sini. Dia bisa ngelewatin pikiran sadar kita. Musik itu nggak debat sama logika kamu, dia ngobrol langsung sama tubuh kamu. Musik bisa ngubah detak jantung dan ritme napas kita, bahkan sebelum otak kita sempat nanya kenapa. Dan di dalam otak kita, musik itu kayak lagi ngeracik koktail kimia yang mantep banget. Ada dopamin yang ngasih kita sensasi, wah asik nih. Terus ada serotonin yang bikin mood kita stabil. Ada juga oksitosin, si hormon pelukan, yang bikin kita ngerasa nyambung. Dan di saat yang sama, musik nekan tombol mute buat stres dengan nurunin kadar kortisol. Karena bisa dinikmatin sambil lalu, musik jadi alat yang pas banget buat ngelola apa yang kita sebut cuaca emosional harian. Perubahan mood yang datang dan pergi pas kita lagi macet, olahraga, atau ngejar deadline. Oke, sekarang kita pindah ke alat kedua yang sering banget kita lupain. Kalau musik itu soal merasakan, nah puisi itu soal memahami. Puisi itu arsitek yang ngebangun struktur pemahaman di balik apa yang kita rasain. Disinilah letak kekuatan supernya puisi, efek beri nama untuk menjinakkan. Secara psikologis, ketika kita bisa ngasih label yang pas buat emosi yang rumit, misalnya bukan cuma sedih, tapi perasaan melankolis yang manis pahit pas ingat masa lalu, kita jadi punya kendali atas perasaan itu. Nah, puisi ngasih kita kata-kata yang presisi buat itu. Dan ini bukan cuma soal perasaan loh, tapi ada sains benerannya. Membaca puisi yang berirama, itu terbukti ningkatin variabilitas detak jantung atau HRV, yang intinya itu ukuran kemampuan sistem saraf kamu buat beradaptasi sama stres. Puisi juga nyalain belahan otak kanan kita, pusat kreativitas dan emosi, yang penting banget buat memproses pengalaman yang terlalu rumit buat diungkapin pakai kata-kata biasa. Jadi kalau musik bantu kita ngelola cuaca emosional harian yang gampang berubah, puisi bantu kita buat ngertiin iklim jangka panjang dari dunia batin kita, kondisi mendasar yang ngebentuk diri kita. Oke, sekarang mari kita lihat gimana kedua alat ini saling melengkapi kalau kita adu langsung. Bedanya tuh bukan cuma soal selera, tapi ternyata bisa diukur secara ilmiah loh. Kutipan ini beneran ngerangkum perbedaan fungsi inti keduanya dengan pas banget. Musik ngasih kita akses ke perasaannya langsung, sementara puisi ngasih kita bahasa buat ngertiin perasaan itu. Coba deh perhatiin studi menarik pada pasien kanker ini. Grafik ini nunjukin sesuatu yang luar biasa. Lihat dua bar pertama, baik musik maupun puisi, sama-sama efektif ngurangin rasa sakit fisik. Tapi sekarang, coba deh lihat baik-baik bar ketiga. Cuma puisi yang secara signifikan naikin skor harapan, kemampuan buat nemuin makna, dan ngeliat ke masa depan. Musik, sehebat apapun, ternyata nggak ngasih dorongan yang sama. Jadi, rangkumannya gini. Musik itu kayak lari sprint emosional, instan, dampaknya langsung ke tubuh dan nggak perlu mikir berat. Nah, sementara itu, puisi lebih kayak maraton kontemplatif. Lebih lambat, butuh keterlibatan mental, tapi hadiahnya adalah pemahaman yang lebih dalam. Jadi setelah semua perbandingan ini, kesimpulannya apa? Apa kita harus milih salah satu? Nah, jawabannya enggak sama sekali. Tujuan sebenarnya bukan buat milih siapa pemenangnya, tapi buat ngegabungin kekuatan keduanya. Ini dia resepnya, urutan yang paling efektif. Langkah pertama, pakai musik. Gunain musik buat ngebuka keran emosi dan nenangin pikiran analitis kita yang suka terlalu aktif. Nah, setelah kamu ngerasain sesuatu, barulah pindah ke langkah kedua, puisi. Gunain puisi buat ngasih nama, ngebentuk, dan akhirnya ngertiin perasaan itu. Kutipan ini benar-benar nyempurnain ide sinergi tadi. Musik itu pemicunya, puisi itu petanya. Keduanya itu partner yang nggak bisa dipisahin dalam perjalanan kita buat memahami diri sendiri. Nah, sekarang bagian yang paling penting. Gimana caranya kita nerapin semua ini di kehidupan sehari-hari buat ngebangun ketangguhan batin yang beneran kuat dan awet? Anggap aja ini contekan buat kamu.
Lagi lemes sore-sore, setel lagu favorit kamu, jangan malah nyeduh kopi ketiga. Lagi galau soal hubungan, jangan cuma dengerin lagu sedih. Coba deh cari puisi yang bisa nangkep perasaan rumit itu dengan pas. Ini soal milih alat yang tepat buat kerjaan yang tepat. Kamu nggak butuh waktu berjam-jam kok. Mulai aja dari yang kecil. Coba deh rehat musik 5 menit buat ngubah mood kamu di tengah kerjaan. Atau bikin ritual puisi 10 menit sebelum tidur. Baca satu puisi buat memproses semua yang terjadi hari itu. Jadi, aku tinggalin kamu dengan pertanyaan ini. Coba jujur sama diri sendiri. Selama ini kamu cuma pakai musik buat sekedar merasa lebih baik, tanpa benar-benar nyoba memahami kenapa kamu ngerasa gitu. Kira-kira alat mana yang bakal kamu ambil hari ini buat mulai ngebangun kehidupan batin yang lebih kaya dan lebih tangguh?